mengupdate status, bukan hanya nge-share. Iya. Jadi kalau gini, kalau dilihat dari segi fungsi, sekarang ini memang ada 3 posisi sekarang saya. Ada 3 posisi. Posisi pertama, dengan kondisi keuangan sekarang ini akan diadakan pengurangan. Iya. Nah, itu. Sehingga ada beberapa yang dianggap lebih, saya bilang dianggap bukan, ada yang masih dianggap kurang. Iya. Nah, dari pihak yang menyusun itu sekarang lagi bikin skema. Kita ada konsultan khusus untuk HRP dan segala macam. Kemarin kita rapat 2 minggu yang lalu. Nah, tapi yang saya heran itu, dia tidak membangun kotak-kotak ini loh, apa namanya, line 1 ini yang wajib ada, mana yang kosong. Enggak, dia cuma global doang. Sehingga ada beberapa kotak yang kosong, ada kotak yang lebih, tetapi dalam aktualnya itu sebetulnya nggak ada. Katakanlah kayak status, di mana di kotak itu bisa ada status, program status, nggak ada itu. Tapi kotak yang kayak preparator itu selalu ada. Semua barang itu inputnya itu harus preparator. Sok lihat di IMS juga ada. Sama. Nanti finishnya juga preparator. Iya. Eksekusi terakhir itu. Jadi dia di awal, dia di akhir, benar nggak? Betul. Nah, di tengah ini dia jalan. Jadi preparator itu mulai dari barang mau datang, udah dibuka, datang dieksekusi, apa namanya, diupdate. Ya nggak? Tapi sekarang di mana posisi preparator? Kenapa di produksi preparator itu Kapa Asep dianggap nggak ada, kerja juga nggak pernah diliput, nggak pernah direview, nggak pernah di coba. Padahal preparator itu tidak ada barang yang tidak ada preparasi. Betul. Sekarang mulai dari apa namanya, cek status sampai distribusi sampai ke ini, kalau ada masalah, permasalahan rutin kan gitu kan. Iya. Makanya kalau kata saya, orang yang ikut di atas itu tidak dibuka. Di atas itu justru nggak perlu itu. Dan apa, nggak perlu sebenarnya, cuma buat rapat. Kurang berfungsi. Justru Asep tuh kadang-kadang megang 3. Saya kan kayak tadi kan bapak seperti Iya kan itu. Iya. Barang yang belum jalan di follow up, barang yang lagi jalan di follow up, barang yang finish dari pihak di follow up, distribusi. Itu 3 posisi. Pertama, dia jadi berfungsi sebagai license perantara. Yang kedua, dia berfungsi sebagai ekspedisi, apa namanya, pengiriman, distribusi. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai entryman. Update status, bener nggak? Betul. Tapi nggak diaku, sob. Saya melihat mana itunya, nggak ada. Sehingga begitu Asep kerja dengan baik, susah dapat nilai. Itu penipuannya di situ, nggak bener. Dulu itu 3 loh. Ada namanya distribusi disebut expedite. Ya. Dulu itu distribusi itu. Baru namanya ada update status disebut entryman. Dulu mah. Terus bagian yang menghubungkan namanya license. Iya, license. Sekarang preparasi semua mengcounter itu. Belum lagi ada preparator menyiapkan picture apa. Sekarang dirangkap tapi tidak dianggap. Bener toh. Padahal itu dulu 4 orang. Gimana kalau nanti kerjaannya banyak, begitu Asep misalnya, udahlah saya nggak maju-maju gini lah, nggak di ini, ya semoga saya harap diangkat. Udahlah kerja di perusahaan lain, kebetulan adalah yang bagus itu. Timpang di sini, nggak ada pasien, nggak masuk sehari, timpang, langsung update statusnya hilang. Kenapa? Orang-orang yang sekarang disuruh update nggak diupdate. Kadang yang itu juga Pak, yang jangan yang urgent aja, yang VIP ya, yang gitunya work in process. Kadang-kadang kan mereka mengabaikan Pak. Nah itu kayak ini aja, mereka kan
mengabaikan. Saya tidak pernah ikut rapat karena itu kalau yang seperti itu rapatnya manajer kan. Kalau saya kan rapatnya kelasnya unit saya mah. Jadi nggak kena, nggak Ya. sampai detail gitu. Paling saya kan dengan Pak Eko Ya. rapatnya saya. Jadi nggak sampai rinci. Kalau sampai rinci saya ngomong loh. Kalau yang sekarang nggak rinci saya global doang. Gua saya 4 itu fungsinya Asep itu sekarang jadi 4 di satu itu. Tapi buat apa? Kayak apa namanya bagiannya Rudi jadi unit? Semuanya dirangkap sama Asep. Sebenarnya mah. Kasih contoh aja. Saya lagi nggak banding-banding. Asep dengan Undang. Asep dengan Pak Diman. Beda loh cara kerjanya. Kalau Pak Diman dia langsung dia eksekutor ya. Cek. Kalau Pak Asep itu ada strateginya. Kalau bisa dicek. Jadi ada strateginya. Pandang. Beda loh cara. Kalau Pak Asep kan ada kira-kira dibikin data di ini ya kira-kira ada di plan kan begini kan gitu ya. Ya. Ada. Artinya kan nggak kalau kita tempatkan orang di satu tempat katakanlah di sini nggak otomatis orang itu bisa. Karena apa? Pertama terlalu banyak tugasnya, terlalu banyak datanya. Sekarang mah sok nggak semua orang apa loh. Kalau begitu datang 5 list 300 piece bertambah. Masalahnya juga bukan cuma ngirim doang. Saya ini masalah di mana? Saya menerangkan ini lagi di ini Pak. Saya bilang ini gak gampang sob. Begitu Asepnya nggak masuk aja 2 hari, bingung deh. Nunggu Pak Asep masalahnya. Ya di sini juga. Siap ini gimana? Loh, kok Pak nanya saya sama Linder dong kan udah di Iya. mesin. Linder yang tahu ya Pak, cuman ngantri aja. Iya. Load aja gitu. Nanya jadi ke saya. Karena Pak Asep tuh jadi ibaratnya jadi apa namanya packingnya dari proses. Jadi menyertai gitu. Iya, guide-nya. Guide-nya. Emang saya guide proses sih dari sini. Dari manapun sampai itu lewat Pak Asep. Bahkan kadang-kadang di KIA masih dipanggil Pak Asep. Iya. Di MFT masih dipanggil Pak. Sebelum datang ke sini juga saya udah di Makanya kata Latihan. saya Pak Asep itu fungsinya 4. License, expedite, yaitu distribusi, ya kan? Terus preparasi, terus entry data. Bener nggak? betul. Ya kalau kerjanya cuma 1-2 sih masih mending. Kadang-kadang datang list 4 lembar full. Kan Pak Asep nggak bisa diabaikan. Bisa ini PIJ plus, ini kan nggak gitu. Iya. Tiba-tiba mesinnya kosong. Saya bilang, Sep, ini mesinnya kosong, order dulu. Preparasi. Tapi entry data, Sep ini udah finish, kenapa belum? Lagi kan? Ini Sep, kenapa statusnya belum di ini? Masuk lagi ke atas, mending kalau bisa sendiri cepat. Iya, kasih dia langsung cepat. Masih penting, ini kan nggak bisa. Masyarakat kalau kayak schedule lah Pak. Kalau dulu kan saya boleh. ya. Udah aja sekaligus, jadi mentah kan. Saya lapor dulu, Sep ini kenapa tanggalnya? Sep ini FPC lagi diurus sendiri. Merangkap jadi license-nya juga, license segala macam mulai dari MCR. Ya MCR bisa. Ya kan? Makanya kata saya, Sep, ini ada sesuatu yang nggak pas. Kalau itu dikasih, pertama itu kursi harus ada, yang kedua itu nilai bobot pekerjaannya akan tinggi. Jadi job deskripsi dari 3 itu harus jelas. Sekarang update status itu nama dia update status, nggak pernah dia mengupdate. Betul. Dia cuma cek status. Nah di dalam proses harus cek status. Karena tidak bisa update, misalnya tanggal salah, ZCEV apa kan harus merangkap. Iya. Kamu kalau karena ada ini langsung
Kayak setahun kemarin kan Pak, waktu masih bisa schedule sini, terus saya diam-diam aja dibenerin gitulah istilahnya, kan nggak ada masalah apa. Kalau sekarang mah banyak di sininya banyak yang terlewat. Jadi kalau kesimpulan saya, kalau aset tidak cepat diangkat gitu ya, terus aset ya harapan saya punya peluang yang bagus gitu, karena saya lihat karakter Pak Asep kerja itu sebetulnya bagus gitu. Yang rugi tadi kalau karena susah cari orang, kita kirim 5 belum tentu bisa. Kenapa di assembly itu orang-orang yang sudah sepuh ditarik lagi? Karena gini, orang yang baru nggak bisa nyusun barang, cuma nyusun barang loh. Akhirnya yang sudah sepuh dikirim lagi nyusun barang, hanya nyusun barang. Sebetulnya bukan karena itu sulit, karakter kerja orang kan nggak mau jelimet. Beda-beda lah. Iya, begitu barang udah ditaruh. Kalau Asep kan dicatat dulu, ditaruh di mana ada kan gitu datanya, ya. betul. Nah, dia kan nggak begitu ditanya, biar cek satu-satu, naik ke luhur, cek kan susah. Kan ada grupnya. Ada grupnya kan. Iya. Gitu. Gitu, makanya kalau saya sih dari dulu menganggap ada fungsi yang ada tapi nggak ada yang fungsi dianggap tidak ada tapi penting. Masa di produksi ada namanya kayak Pak Asep ini preparasi tidak ada karyawan tetapnya. Pak Padiman bukan, Pak Dang bukan, Pak Asep bukan, siapa lagi? Pak Beben bukan. Itu kan bingung. Yang setahu saya yang sudah kemarin tuh Pak Asep, Pak Beben sama siapa satu lagi itu udah didaftar kemarin sebetulnya, bahkan harusnya sudah tahun lebih. Jadi PKWT 2 tahun kemudian jadi karyawan. Tapi di satu sisi banyak pekerja di sini yang begitu ini diangkat 6 bulan nggak kerja di sini tuh ada banyak di sini. Ada. Mungkin karena dia S1 begitu datang di sini 3 bulan. Dino jaket. Langsung jadi karyawan tetap, kerjanya nongkrong aja. Ada sepedaan. Cuma ada yang naik sepeda yang nggak kerja. TB itu tuh. Oh. Galing-galing udah. Itu lulusan ITB kerjanya Cuma 1, 2, 4 lembar udah selesai. Sepedahan gitu. Iya. Itu teh. PTDI capek-capek tapi ada orang yang sudah keringat, jungkir balik. Dia nggak mau kerja itu. Kayak bahasa ironis, semua ironis. Ruginya Pak Asep itu ada 3. Pertama, kalau kerja nanti Pak clearingnya koperasi. Iya. Padahal kualitasnya aircraft. Karena kerja gitu kan. Iya. Ini kalau PKWT masih ada, minta Pak clearing masih ada. Iya. Pesawat ini kan Pak clearing koperasi. Yang kedua, kerugiannya nggak ada kenaikan gaji karena kontrak. Jadi karirnya nggak jelas. Yang ketiga, purna baktinya nggak jelas, hak pensiunnya. Paling BPJS ya ada ya? Ada. Tapi BPJS itu kerugiannya sebenarnya. Ya saya cuma berharap gitu kan, kalau di sini lama-lama Pak Asep bisa cari juga pasar mah bagus. Saya bukan lihat masalah orang pintar sih banyak, ya memang bagus ya. Ya. Tadi di meja ada. Di bawah? Di bawah, di meja tadi. Bisa kasih selip-selip. Ininya nalarnya bagus, tapi mentalitasnya ya lebih sangat diusulkan. Sayang gitu. Perusahaan mah nggak selalu gitu aja. Kalau bagus ya seperti diabaikan. Ayah nu goreng gitu ya, lulus dengan SMK. Pasti kan DIG gitu.
begitu masuk sampai sore main HP. Saya dikasih tahu orang HR. Pas ditegur ternyata di belakangnya ada kayu nih. Itunya, backnya. Gimana perusahaan mau bisa benar? Mulai dari kerja dengan main gadget. Saya lain hola, lain nah, orang HR yang ngomong Pak Tresno dulu bekas seperti itu. Sekarang udah pensiun. Jadi kalau saya lihat ya, sayang gitu. Saya yakin saya udah beberapa orang dulu ya, yang pas di saya baru Asep. Makanya setelah ada Asep saya jadi bodoh. Bener, saya gitu orang. Waktu bukan Pak Asep itu barang selalu saya kontrol. Karena nggak ada yang bisa. Begitu Asep nggak datang kemarin, saya sehari bingung. Semua udah di Asep, saya udah lepasin aja, saya bingung. Udah berapa banyak yang di sini ganti itu, ada lebih dari 5. Preparator ini. Ada 5 atau nggak ada yang berhasil. Mulai dari dulu sebelum bubar, nggak ada yang sanggup. Updating, ya, entry data, distribusi, antar 2-3 udah capek kan dia. Terus apalagi jadi license, nggak ada yang sanggup. Makanya saya lebih apal dulu. Tapi setelah ada Pak Asep, saya jadi bodoh. Begitu Asep nggak ada, saya bingung. Karena semua sama Pak Asep udah di. Datanya ada sih Pak yang Bukan, masuk. Tapi karena saya udah kebiasaan. Iya. Saya selalu. Nggak ada Asep dulu, kater apa sama saya. Barang di sini saya suka dikejar gitu. Begitu ada saya, udah Pak Asep aja. Beneran saya mah. Main di pura-pura gitu. Sebelum Pak Asep saya lebih pintar dari siapapun gitu. Pal semua datanya. Baik di status. Setelah ada Pak Asep, saya jadi nggak bisa apa-apa. Makanya kalau menurut saya sayang ironis kalau dibiarkan. Kemarin Asep nggak ada sehari teh kerasa. Itu teh dalam kondisi pekerjaan santai. Iya. Kebayang kalau 2019 suruh jalan produksi, Pak Asep mau masuk di 2 hari. Ya Pak, kalau nggak penting-penting banget Pak, nggak sampai tidak masuk gitu kan. Ya tapi memang bagus bagi saya Pak Asep nggak masuk. Kalau saya mah senang-senang aja. Sehingga orang tahu walaupun Pak Asep bukan niat ya, bukan niat unjuk gigi bukan. Tetapi saya sebagai orang yang menikmati hasil kerja Pak Asep tidak puas juga. Iya. Karena saya menganggap tidak fair. Ada di satu sisi banyak orang kerjanya cuma jalan-jalan, ngobrol. Ayo orang jungkir balik, nggak ada penghargaan, nggak ada penilaian, nggak ada pengakuan. Jadi kalau Pak Asep di hati, apakah itu hati sisi saya? Semoga Pak Asep itu keluar aja gitu. Saya lagi ada kerja di luar yang bagus, sukses, bagus. Saya mah nggak terima. Saya nggak suka ketidakadilan gitu. Saya nggak mau memanfaatkan Pak Asep. Oke, saya merasa Pak Asep supply, tapi harusnya pengakuan lah. Kalau dari saya sok tanya Asep biasa. Saya akui Asep. Tapi sebagian orang nggak, hanya memanfaatkan, diakui juga enggak gitu. Jadi saya mah suka kesel gitu. Jadi pas Pak Asep nggak ada, saya senang juga. Senang kali-kali dirasakan. Oh ya itu Pak, yang sentra Arem, NCTR lagi Pak. Ini Pak Muslim. Oh iya, tapi itu teh sambil jalan, itu teh kan konektornya kurang dalam. Ya yang sebelahnya. Nah, kan kalau itu sih nanti udah saya suruh diangkat, nggak lagi connectingnya, Ya. yang bawahnya itu kurang terlalu tebal, nanti Pak Wan komplain. Iya. Kira semoga saya sukses ya. Ya, Jadi Pak. saya kasih tahu apa yang saya tahu menurut saya.
saya tidak mau kasih Asep harapan yang muluk-muluk, tapi memang kalau menurut yang saya tahu, Pak Asep, Beben sama satu orang 3 itu pandang kemarin tuh, yang ikut diproses tapi sudah terlalu lama menurut saya untuk di PKWT, dan karena Pak Asep masih muda ada kemungkinan yang sekarang rawan imat itu udah sampai ke Pak Eko. Saya nanya, Pak Eko itu kan HR1 dia. Udah nanti dia evaluasi, karena sekarang kita rapat sibuk mengenai masalah anggaran dan PKB dan aturan, nggak ada waktu nanya. Udah 2 kali dia nggak ada rapat. Semoga Pak Asep pakai angkat, kalau enggak Pak Asep kerja di luar atau di bisnismen sukses gitu. Pak Asep mah software bisa, hardware bisa, elektrik bisa, cuma belum pasar. Tapi saran saya gini, kalau nanti ini tidak ada ujung cenderungannya, Pak Asep coba kembangkan kapasitasnya, kembangkan wawasannya, antara mau kerja lagi atau mengembangkan apa yang harus tahu, apakah software ada supaya bisa sendiri. Karena nggak bisa juga kita paksa perusahaan ini diubah kalau memang otaknya gitu. Kalau saya sambil kerja tapi di luar juga kan punya uang, punya dana, mau software, hardware gitu. Jadi supaya kalau di sini nggak jelas gitu, karena kalau di prediksi saya 3 tahun ke depan bisa terjadi pengurangan besar-besaran, dan yang biasanya dikorbankan kontrak dulu 3 tahun ke depan. Menurut saya udah nggak di sini. Seperti KS kan, Ya. di sini yang sebenarnya yang salah yang ngurusnya. Jadi sekarang ini kita pejabatnya banyak tuh, pendukungnya banyak tuh, supportnya non direct. Kalau Asep saya anggap direct karena langsung kan, langsung. Tapi bisa dianggap indirect nanti. Yang kalau diputus, yang diputus duluan, yang berfungsi diputus, yang nggak jelas disuruh di sini nggak bisa. Saya udah pernah beberapa dulu yang preparator itu apalagi dari habis udah 7 Pak. Tapi saya belum pernah jadi bodoh kecuali setelah sama Pak. Bisa saya prakteknya nggak bisa. Ya jadi nggak tahu apa-apa saya. Jadi data mana saya save itu kenapa? Saya bisa gitu membantah. Kalau dulu nggak akan. Maknanya part juga lebih hafalan saya, apalagi semasalah. Kira-kira gitu lah. Jadi sebenarnya kalau menurut standarnya Ya. Pak Dev itu sangat diperlukan karena merangkap dari tempat tadinya bisa dijadikan